Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Rahadian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional 1, di mana pada pembahasan kali ini ada dua topik utama, yaitu perencanaan produksi atau aggregate planning dan juga penjadwalan proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Baik, sebagai pendahuluan, manajemen operasional memiliki peran penting dalam mengatur sumber daya agar perusahaan dapat beroperasi secara efisien. Melalui tugas ini, tujuan yang ingin dicapai adalah membandingkan beberapa alternatif pola produksi berdasarkan biaya, serta menentukan jalur kritis dalam suatu proyek agar durasi proyek dapat diminimalkan. Baik, kita langsung saja ke kasus yang pertama mengenai pola produksi. Bisa kita lihat sama-sama di layar. Ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Intinya pada kasus yang pertama ini kita diminta untuk menentukan pola produksi mana yang sebaiknya dipilih oleh perusahaan. Baik, kita lanjut pada data dasar permintaan. Pada kasus ini diketahui bahwa permintaan produk setiap triwulan adalah sebagai berikut, yaitu triwulan pertama sebesar 400 unit, triwulan kedua sebesar 1.100 unit, triwulan ketiga sebesar 1.300 unit, dan triwulan 4 sebesar 900 unit. Persediaan awal diasumsikan sebesar nol sehingga seluruh permintaan harus dipenuhi dari produksi atau alternatif lainnya. Baik, parameter dan asumsi biaya. Dalam perhitungan digunakan beberapa asumsi biaya, antara lain yaitu biaya simpan sebesar Rp250 per unit per triwulan dan biaya subkontrak sebesar Rp600 per unit. Selain itu, terdapat biaya perubahan tenaga kerja atau labor turnover, baik untuk kenaikan maupun penurunan produksi. Biaya lembur dan kapasitas mesin tidak menjadi kendala karena tidak melewati batas yang ditentukan. Baik, kita lanjut ke alternatif pola produksi. Terdapat tiga alternatif pola produksi yang dianalisis. Yang pertama adalah pola konstan, di mana produksi tetap sebesar 1.000 unit setiap triwulan. Baik, yang kedua ada pola bergelombang, di mana produksi mengikuti jumlah permintaan setiap triwulan. Dan yang ketiga adalah pola moderat dengan variasi produksi 800 hingga 1.200 unit. Baik, kita lanjut langsung pada analisis pola konstan. Pada pola konstan, produksi selalu sebesar 1.000 unit setiap triwulan. Karena permintaan berfluktuasi, maka terjadi persediaan akhir di setiap triwulan. Total biaya yang timbul hanya berasal dari biaya simpan. Sedangkan biaya subkontrak dan labor turnover tidak ada. Dan kita dapatkan total biaya pada pola ini adalah sebesar Rp400.000. Baik, kita selesai pada pola konstan. Kita lanjut ke pola berikutnya, yaitu pola bergelombang. Di mana pada pola bergelombang, jumlah produksi disesuaikan dengan permintaan setiap triwulan. Dengan pola ini, tidak terjadi persediaan akhir maupun kekurangan produksi. Namun, terjadi biaya labor turnover akibat perubahan jumlah produksi antar triwulan. Total biaya yang dihasilkan pada pola ini adalah sebesar Rp235.000. Ya, yang mana pola ini lebih rendah dibandingkan dengan pola produksi konstan. Baik, kita lanjut ke pola produksi moderat, di mana pada pola produksi moderat, produksi dilakukan secara lebih seimbang antara konstan dan bergelombang.
Masih terdapat persediaan pada beberapa triwulan dan terjadi perubahan tenaga kerja pada satu periode. Total biaya yang dihasilkan adalah sebesar Rp260.000, yang mana lebih rendah dari pola konstan namun lebih tinggi dibandingkan dengan pola bergelombang. Baik, untuk perbandingan total, jika dibandingkan, pola konstan memiliki biaya tinggi diikuti oleh pola moderat. Nah, pola bergelombang menghasilkan biaya paling rendah, di mana setelah hal tersebut kita ketahui, didapati bahwa hal ini menunjukkan pola bergelombang menyesuaikan produksi dengan permintaan itu dapat mengurangi biaya total perusahaan. Baik, untuk rekomendasi perencanaan produksi tentu saja, berdasarkan hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa pola produksi bergelombang merupakan alternatif terbaik karena menghasilkan biaya total paling rendah. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk menerapkan pola produksi yang mengikuti permintaan. Baik, untuk kasus satu telah selesai, kita lanjut ke kasus kedua mengenai manajemen proyek. Bisa kita lihat eh, di layar, di mana kita diminta pada kasus ini untuk menggambarkan jaringan proyek dan juga menghitung slack time-nya, kemudian tunjukkan jalur kritis pada proyek ini. Baik, pada kasus kedua ini dilakukan analisis penjadwalan proyek menggunakan metode CPM. Proyek terdiri dari 7 kegiatan, yaitu A sampai dengan G, dengan durasi dan hubungan ketergantungan yang berbeda-beda. Kita lanjut. Hasil perhitungan CPM. Dari hasil perhitungan menggunakan metode CPM, diperoleh bahwa durasi minimum proyek adalah 29 jam. Perhitungan dilakukan dengan menentukan nilai ES, EF, LS, LF, dan slack pada setiap kegiatan. Kemudian slack dan kegiatan kritis. Kegiatan dengan nilai slack sama dengan nol disebut kegiatan kritis karena tidak boleh mengalami keterlambatan. Sedangkan kegiatan dengan slack lebih dari nol masih memiliki kelonggaran waktu. Kemudian jalur kritis berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan. Jalur kritis pada proyek ini adalah A, C, D, F, dan G, di mana jika salah satu kegiatan pada jalur ini mengalami keterlambatan, maka durasi proyek secara keseluruhan juga akan terlambat. Baik, kemudian untuk jaringan proyek, diagram jaringan proyek menunjukkan hubungan antar kegiatan dari awal hingga akhir proyek. Diagram ini membantu manajemen dalam memahami urutan pekerjaan serta pengendalian waktu proyek. Untuk diagram jaringan proyek ini dimulai kemudian ke A, C, D, F, G hingga selesai. Di mana untuk cabang B dan E itu sebagai jalur non-kritis. Baik, eh, penutup. Sebagai kesimpulan, perencanaan produksi yang tepat dapat meminimalkan biaya operasional, dan metode CPM sangat membantu dalam mengendalikan waktu proyek untuk kasus kedua ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.